Jumpa lagi di Respati TV dengan saya si pendekar kopi dari Antah Berantah yang akan hadir di sini terus. Kamu kesini doang biar saya pendekarin, atau saya mesti ke tempat kamu supaya saya bisa pendekarin ya? Hah? Oke, episode kali ini cukup spesial. Kayaknya tiap episode spesial ya karena gue nyeduh kali ya. Casik. Hari ini kita akan menyeduh beans dari salah satu roastery di Jakarta. Ini cukup seriusan nih, roasterynya cukup seriusan, nggak cukup sih, kayaknya emang seriusan. Jadi dia selalu menghadirkan beans yang berkualitas. Akankah beans yang memang berkualitas? Kita coba aja seduh ya. Kali ini kita akan menyeduh beans dari Smoking Barrels. Di sini ada dua beans, ada West Java, Cirawa, ini daerah Malabar, sama satu lagi Peru, La Grandila. Ini yang import dari Peru. Cuman gue nggak akan nyeduh dua-duanya, jadi gue akan seduh yang import. Oke? Kenapa? Karena di episode sebelumnya gue udah nyeduh yang lokal punya. Bukan berarti bosan, enggak, tapi gue ngasih experience baru nih, biar lo semua pada tahu gitu. Oke, Smoking Barrels ini namanya cukup unik ya. Mungkin ada yang tahu nama Smoking Barrels, roastery-nya itu ada di bilangan radio dalam. Ada yang tahu nggak kenapa namanya Smoking Barrels? Gue kasih giveaway nih kalau ada yang tahu. Tapi gue mau cerita jadi tahu kan. tapi bohong. Udah lah, nggak usah gimmick lah. Gue mau pendekar, ngapain pakai gimmick? Iya nggak? Nih, Smoking Barrels ini punggawanya atau founder and co-founder itu namanya Jonathan Liman atau Jonathan Liman sama Ken Basuki namanya. Jadi ini dua sahabatan bikin seriusan di kopi. Kenapa namanya Smoking Barrels? Smoking Barrels ini sebenarnya nama film tahun 98 itu tentang komedi kriminal di film di Inggris gitu. Kalau nggak salah nama filmnya Two Smoking Barrels. Ntar lo pada cek aja ya gitu. Jadi ini cukup unik ya, dia ngambil nama film. Ini keren sih namanya Smoking Barrels, jadi kayak barat banget gitu. Seriusan nih gue gitu. Kita seduh aja. Bener seriusan nggak? Oke, Peru La Granadilla. Peru La Granadilla. Ada yang tahu? Peru, daerah Peru ada yang tahu? Tahu Peru? Tahu Peru? Nah, Peru itu ada di Amerika Selatan. Itu tetanggaan sama Brazil. Nah, mungkin Brazil pada tahu ya. Jadi Peru itu tetanggaan sama Brazil. Nah, La Granadilla ini adalah sebenarnya bahasa Latin. Granadilla itu artinya dalam bahasa Indonesia markisa. Kalau bahasa Inggrisnya adalah passion fruit. Gila Inggris gue ya. Ngeri. Daripada Inggris gue kayak siapa tuh? Vicky Prasetyo ya. Kok aku nyenggol ke sono ya? Oke, ini prosesnya wash. Cukup menarik. Notes-nya passion fruit, black tea, wild honey sama almond. Oke, yang gue tahu Peru ini kayaknya informasinya kurang ditulis ya di sini untuk Bro Liman sama Bro Basuki, coba ditulis ya lebih detail. Jadi supaya barista-baristanya tahu ini dari mana, asal muasalnya, village-nya dari mana segala macem, varietasnya apa. Ini yang gue tahu varietasnya adalah Bourbon sama Caturra, terus ketinggiannya 1.900 meter di atas permukaan laut. Gitu. Ada yang tahu nggak varietas Bourbon sama Caturra apaan? Nggak ya? Nggak lah, lo cuma nyeduh doang, makanya cari informasinya. Bourbon itu salah satu varietas yang tertua, jadi barengan sama Tipika lah. Kenapa namanya Bourbon? Jadi ini tuh dikembangbiakan di Pulau Bourbon. Ada namanya Pulau Bourbon itu di wilayah Afrika, jadi dekat kepulauan Madagaskar gitu. Terus karakternya kalau Bourbon itu memang manis, karakternya manis, terus rasanya cukup kompleks dan lebih lembut. Nah, Caturra itu mutasi alami dari si Bourbon gitu. Nah, Bourbon ini pertama kali tumbuh di Amerika Selatan itu di Brazil gitu. Jadi karena tetanggaan sama Peru mungkin dikembangbiakan nih, dibikinlah di daerah Peru gitu. Jadi kenapa varietasnya adalah Bourbon dan Caturra. Jadi, nah Caturra itu dia punya karakter
bright acidity. Jadi Katura tuh bright acidity. Terus dia tuh low to mid medium body. Low to medium body. Sama tingkat kemanisannya tuh di bawah sama Bourbon. Jadi tingkat manisnya lebih rendah dari Bourbon gitu. Jadi kenapa varietasnya Bourbon dan Katura? Karena memang Katura adalah mutasi alami dari Bourbon. Gitu. Nggak ada yang tahu kan? Baca makanya. Terus apa lagi? Waduh, meja tuh. Saking sebel ya gue. Kesel. Oke, mungkin Smoking Barrels boleh ditulis ya info-info kayak gitu. Jadi paling nggak varietasnya sama ketinggiannya lah gitu. Oke. Untuk Perunya, untuk di desanya atau kecamatannya gue nggak tahu ya ini di mana ya, ntar lo search aja deh. Oke, hari ini gue mau nyeduh secara V60 aja. Jadi karena dia varietasnya udah Bourbon dan Katura, pasti punya tingkat kemanisan dan bright acidity yang bagus. Gue mau memunculkan tapi karena prosesnya wash, jadi gue akan sedikit tingkat ininya fine to medium ya, tingkat kekasaran beansnya. Jadi kita seduh aja ya. Oke, kita ambil si paper filter. Apalagi ya, ada informasi apa yang belum gua kasih ke kalian-kalian yang cuman nyeduh doang tanpa membaca informasi. Oh iya, buat gue penting untuk tahu info-info kayak gitu supaya lu tahu mau nyeduhnya pakai suhu berapa, grind size berapa. Jadi nggak bisa disamaratakan sebenarnya. Terutama untuk varietas ya. Jadi itu sangat penting. Oke, kita pakai 15 gram seperti biasa. Kita siapkan dulu ya semuanya. Oke, 15 gram tanpa basa-basi. Ini Smoking Barrels ini juga selain specialty di coffee, dia juga specialty di tea ya, teh. Lu datang aja deh ke sana, gue ngerti kalau teh ya. Jadi gue mendekarinnya kopi aja ya. Oke, 15 gram. Mantap nih kelebihan. Oke, 15 gram. Peru La Granadilla. Jadi kita expect akan notes-nya itu Marquesa, Black Tea, Wild Honey, and Almond. Wild Honey. Jadi lebah yang liar, atau madu yang liar, atau lebah itu liar kemana-mana. Kurang, Bapak. Iya, bodo amat. Alright. Suhu yang gue pakai adalah 90 derajat Celcius, jadi gue tidak mau bermain dengan suhu yang terlalu tinggi. Supaya apa? Supaya bisa cepat dinikmati. Kita berjumpa dengan grinder berisik. Grinder berisik. Grinder andalan. Oke. Mantap. Smoking Barrels since 2015, berarti udah mau 7 tahun ya. Harusnya enak sih. Awas aja nggak enak. Gitu. Oke, ini grind size-nya bisa dilihat. Grind size, gue pakai fine to medium, jadi tidak terlalu kasar. Masih agak halus dikit. Gue mau memunculkan rasa yang ada. Asik. Rasa yang ada. Oke, di gue taruh sini dulu. Kemudian kita basahkan si paper filter. Supaya apa? Supaya basah. Supaya rasa kertasnya tidak ikut terbawa dengan aroma kopi. Ya, jangan pelit-pelit ya kalau ngebasahin paper filter. Oke. Goyang seperti biasa ya. Mantap. Buang. Kemudian kita masukkan si bubuk kopinya seberat 15 gram. Oke. Gua akan melakukan 3 kali pouring, jadi supaya tidak terlalu lama ya. Karena ini grind size-nya agak fine to medium, jadi gua akan fast pouring. Estimation time-nya tetap di 230 sih, tapi gue akan muternya agak lumayan cepat. Pouring pertama untuk blooming, gue akan melakukan di 30 gram. Oke.
Blooming pertama, boleh dilihat bloomingnya. Luduk. Wow. Fresh roasted beans, mantap. Cool. Aromanya enak sih. Kita tunggu sampai 30 detik. Kemudian tuangan kedua kita akan tuang sampai 130 ml. Oke, sudah 30 detik. Sekarang tuangan kedua sampai 130 ml. Puter sampai 130. Oke. Kita tunggu sampai 1 menit 30 detik. Nggak sampai segitu juga sih, bisa kurang lah. Boleh ditawar. Tawar-tawar aja. Enak sih kayaknya nih. Dari aromanya sih nakli banget nih aromanya nih. Smoking barrels. Cool. Smoking barrels, kok gue nggak pernah lihat tuh jadi sponsor Beans ya? Kenapa sih? Cobalah sponsor lah, biar semakin orang tahu banyak. Oke, sudah 1 menit 30, kemudian kita tuang lagi sampai 225. Cool. Ini gue akan melakukan fast pouring ya. Oke. Sudah 225. Ini gue bilas dulu. Up. Mantap. Bunyi. Cool. Kita tunggu sampai airnya turun habis. Ini sih kalau lihat dari asapnya panas ya. Iyalah 90 derajat anjing. Alright. Tersisa 7 detik. Oke, 2.30 kita angkat ya. Iya, Kak. Waduh. Oke, stop. Pas habis. Oke. Cool. 2.30 fast pouring, 15 gram 1:15. Pouringan pertama 30 ml untuk blooming. Kemudian pouringan kedua sampai 130 ml. Kemudian pouringan ketiga sampai 225. Time estimationnya pouringan pertama 30 detik, pouringan kedua itu sampai 1 menit 30 detik, pouringan ketiga itu sampai 2 menit 30 detik. Nice. Varietas Bourbon Caturra harusnya manis ya, dengan karakter varietas itu ya. Manis dan bright acidity, dan bodinya lebih low to medium body sih harusnya. Kita lihat ya. Nice. Mantap. Gua hirup dulu ya. Coba gue tuang. Nah, gue tuang 2 ya, kali-kali ada yang mau minum. Oke. Ini cukup bener sih, low to medium body sini, nggak terlalu tebal kayaknya. Oke lah. Oke. Gue akan lihat notesnya ya. Passion fruit, black tea, wild honey, and almond. Kita coba cium aromanya dulu ya. Oke, manis sih. Ini gue mencium bau almond. Oke, gue coba ya. Masih panas. Masih panas. Sabar. Oke, gue akan coba diamkan dulu ya. Agak turun suhunya. Oke. Iya. Oke, benar. Ini low to medium. Jadi si bodinya tidak terlalu tebal. Almondnya ada. Tapi gue belum merasakan passion fruit ya. Kemana kasih passion fruit ini? Alright. Ini dia, bener. Mesti agak turun suhunya, jadi nggak bisa terlalu panas langsung di ini, pasti nggak terlalu kompleks rasanya. Tapi dia mengalami penurunan suhu, si honey-nya keluar tapi ngehin menurut gue, agak ngehin.
Ini black tea-nya ya dapat sih black tea sih. Nah ini dia. Passion fruit. Passion fruit atau markisa tuh salah satu buah tropis ya. Jadi dia itu rasanya manis. Manis seger ya. Mungkin acidity-nya ya bright aja gitu, nggak yang nendang banget gitu. Ya. Ketemu semua notes-nya. Pendekar, masa nggak bisa nemuin notes dari roastery? Bukan pendekar kopi Respati dong namanya. Itu kenapa gue bisa memunculkan notes itu? Message gue cuma satu buat barista-barista di luar sana yang merasa dirinya paling jago kalau misalkan brewing atau apa segala macam, terus whatever ya. Info tentang proses pasca panen dan info tentang penanaman, mulai dari penanaman sampai proses pasca panen itu sangat penting untuk menentukan kamu tahu mesti di grind size berapa dan suhu berapa. Itu message-nya. Jadi nggak asal seduh semua disamaratakan, ya nggak bisa, men. Varietas itu beda, tingkat ketinggian itu beda gitu. Makin tinggi itu makin manis sebenarnya gitu. Jadi harus hati-hati. Gitu aja ya. Gua lokal bisa, import bisa seduh, apalagi mau coba import yang lain boleh minggu depan ya. Jadi gimana Pak? Oh oke. Aku disuruh komen nggak nih. Gini aja ya. Kalau kalian nonton video ini, harus nonton video ini sih. Jangan lupa tulis di kolom komentar mau diseduhin beans dari roastery mana. Nah, lokasi nama roastery-nya gua akan coba beli beans-nya, gua akan coba ulik, gua akan coba seduhin, dan gua akan coba presentasi ke kalian semua. Jadi jangan lupa ya, komen, kemudian like, yang paling penting adalah subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi lo bakal tahu kalau misalnya kita upload video baru. Jadi akan ada centang, berikan kopi nih, masih anjing gitu. Lu di anjing gua gitu sih. Segitu aja guys ya. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya menonton. Semoga ini memberikan edukasi yang baik. Semoga barista Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita semua tidak menjadi pendekar, hanya saya saja yang boleh jadi pendekar. Terima kasih. Bye bye.